Saya ini mungkin partai yang disorot Bapak kira-kira begitu ya. Tapi sebenarnya partai saya tidak menikmati itu Pak. Saya agak sanksi ini Pak Moderator ya. Kalau di Lampung ini mungkin di Indonesia juga. Apa iya anak-anak muda kita ini sanggup untuk meneruskan estafet kepemimpinan yang akan menuju emas 45 Lampung 45. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Tapi pun saya nggak usah terlalu panjang, ada Om Swasti, ada ini dan lain-lainnya. Saya cukup selamat siang. Iya, ya kan. Sebenarnya saya ini tadi kan pikir saya cuma ngobrol-ngobrol biasa aja. Nggak tahunya lebih pertemuan ini lebih sangat serius gitu, dan mudah-mudahan bisa menghasilkan ya betul-betul untuk Lampung emas 2045 ya. Karena yang duduk ini, yang hadir ini saya lihat kan teman-teman orang-orang yang luar biasa yang ada di Lampung ini ya. Ya, yang saya hormati semuanya. Pertama-tama ya kita bersyukur, alhamdulillah kita sehat ya. Kita hari ini bisa silaturahmi, itu yang lebih pentingnya lagi. Selanjutnya saya berterima kasih kepada Bang Ferdi Gunsang, ini saya diajak. Sebenarnya beliau juga menawarkan kepada saya untuk di rumah saya gitu, kira-kira diskusinya. Rupanya ya akhirnya diputuskan di sini. Saya sebenarnya menanggapi apa yang disampaikan moderator tadi, bahwa saya tidak kedip-kedip mendengar yang disampaikan oleh Pak Nur Islam tadi kan. Nah, yang saya garis bawahi betul karena tadi kan ada seperti tebang pilih, sudah itu ada cawe-cawe. Saya ini mungkin partai yang disorot Bapak kira-kira begitu ya. Tapi sebenarnya partai saya tidak menikmati itu Pak. Apalagi terakhir-terakhir ini Bapak tahu kan. Iya kira-kira seperti itulah ya, saya kasihkan itu ya. Kalau kira-kira gambaran seperti itu mungkin ada bahwa PD itu mungkin terlalu ikut, terlalu seolah-olah terakhir tadi kalau pemimpin boneka, kira-kira seperti itu. Saya tanggapi dulu pemimpin boneka itu. Sebab pemimpin boneka itu menurut saya siapapun pemimpin nggak mau diatur oleh siapapun juga. Saya berikan contoh sedikit ini sebelum ini ya. Waktu saya katakanlah peralihan pemimpin di Lampung Barat, bahwa kalau Pak Rosil itu jadi bupati yang akan mengatur Mukhlis Basri. Ya kira-kira seperti itu ya. Ya mana mau Pak Rosil saya atur-atur. Saya juga ngatur dia, orang dia bupati, saya siapa, kira-kira seperti itu. Begitu juga selama ini mungkin orang mengartikan bahwa Ibu Mega sebagai ketua umum yang punya kader petugas partai, seolah-olah mungkin Jokowi itu akan bisa diatur oleh Ibu Mega. Enggak Pak, jauh mungkin dari ini Bapak. Saya sampaikan jauh sekali. Praduga atau prasangka hal seperti itu. Saya dengan adik saya, bahkan Pak 5 tahun masa kepemimpinan saya, kepemimpinan beliau, saya hanya sekali ingin nginjak rumah dinasnya bupati. Karena saya enggak mau. Termasuk kegiatan pemerintah pun saya menghindar sekali untuk ikut. Gitu. Supaya begitu juga kata saya tadi kepada pemimpinan nasional. Tapi Bapak tahu kan mungkin yang lebih punya peran lebih besar ininya dengan katakanlah pemimpin sekarang ini mungkin kalau Bapak tadi mungkin menyangka PDI mungkin berprasangka kepada Ibu Ketua Umum kami. Tapi sebenarnya bukan Ibu kami yang seperti itu. Saya tidak akan menyebutkan orang mungkin yang lebih terlibat di dalam
mengambil keputusan-keputusan kebijakan ini. Nah, itu saya menyangkal aja Pak supaya ini aja ya supaya lebih clear ya. Selanjutnya, generasi muda merupakan tonggak estafet pembangunan dalam mewujudkan Indonesia emas di tahun 2045. Sama sepertinya halnya Provinsi Lampung. Masa depan bangsa tentunya para anak-anak muda yang akan melanjutkannya. Nah ini saya agak sanksi ini Pak Moderator ya. Kalau di Lampung ini mungkin di Indonesia juga. Apa iya anak-anak muda kita ini sanggup untuk meneruskan estafet kepemimpinan yang akan menuju emas 45, Lampung 45. Perlu saya sampaikan ya, dulu pendidikan SMA itu dia masih di wewenangnya kabupaten semua. Waktu wewenangnya kabupaten semua itu Pak Ansor itu bagus sekali. Ya, bagus sekali karena bupati ini juga berlomba-lomba lebih memprioritaskan SLTA, SMA atau SMK karena SMA dan SMK itu kan punya mata pilih mungkin ya sudah menjadi pemilih pemula. Sehingga semua kepala daerah itu memberikan. Saya termasuk saya pada waktu itu sekolah gratis kan SMA itu. Hanya buku dan tas saja yang saya tidak belikan dan sepatu. Yang lainnya enggak ada. Dan itu gratis betulan bukannya kita buat program-program karena pengen popularitas, pengen terkenal bukan, tapi betul-betul dirasakan. Tapi setelah ditarik ya kan sekarang terasa oleh daerah-daerah oleh sekolah-sekolah SMA itu Pak. Ini ya Pak Dekan. Begitu juga ya, kenapa saya lebih sanksi lagi sekarang ini. Coba bayangkan ya, narkoba ini kembali tadi sama Pak kita. Narkoba sudah sampai bukan hanya di perkotaan, bukan hanya sasarannya orang perkotaan atau orang kaya saja, justru sekarang di desa-desa ini narkoba. Tidak kalah lagi dengan narkoba, judi online. Ya, judi online ini ada yang bunuh diri anak SMA Pak. Sekarang ini bayangkan, ya karena dia uang sekolahnya dimainkan dia judi, diselotkan dia, main selotkan dia. Ini juga yang sangat merusak dan ini juga sudah pernah saya sampaikan kepada Menteri Kominfo. Saya minta supaya judi-judi online di situs-situs itu ditutup semua. Ya kan? Ini kan menjadi ini juga bahan diskusi kita yang ini. Artinya saya bukan ini ya. Apakah lebih baik judi itu mungkin seperti di Malaysia, seperti di Singapura, kira-kira seperti itu. Karena sekarang ini di desa, di kampung itu, saya sampaikan ada yang sawahnya terjual, rumahnya terjual, kebunnya terjual, suami istri pisah akibat daripada judi online ini. Nah ini kata saya mengancam generasi muda, apa sanggup nanti anak-anak mereka disekolahkan lagi karena orang tuanya hancur judi akibat daripada perjudian ini. Itu yang perlu juga menjadi perhatian kita semuanya. Ya, selanjutnya Indonesia akan mengalami usia emas pada tahun 2045. Pada saat itu Indonesia genap berusia 100 tahun alias 1 abad. Di masa itu ditargetkan Indonesia sudah menjadi negara maju dan sejajar dengan negara adidaya. Nah untuk Lampung ini kan kita, saya kira kita sepakat lah ya untuk ke sana, tapi sangat berat untuk mencapai ke sana. Kan kita beberapa waktu yang lalu sudah merasakan masalah infrastruktur. Ini sangat luar biasa, bukan hanya di Lampung Tengah, bukan hanya di ini, hampir semua kabupaten kan jalan provinsi ini kan menjadi PR yang sangat besar. Mungkin kalau jalan kabupaten mungkin hanya beberapa kabupaten yang sudah tidak terlalu menjadi persoalan yang sangat prinsip sekali. Tapi untuk jalan provinsi mungkin semua kabupaten jalan provinsi ini menjadi persoalan. Karena kita kan APBD-nya provinsi ini kan hanya 7, sekian ya kan, tidak sampai 8, 7,6 dengan ruas jalan provinsi berapa kilo. Ya, dan kesanggupan untuk membangunnya berapa kilo. Dan inilah yang Pak Ansori, saya mohon maaf saja ya. Ini perlu saya banggakan tapi bukan saya sombongkan. Ya, ini yang saya lakukan pada waktu saya menjadi bupati. Karena Lampung Barat itu kan daerah curah hujannya lebih tinggi daripada kabupaten lain yang di Lampung. Sudah itu tanahnya juga kan
labil, sangat labil. Daerah itu sudah itu dilalui oleh sesar semangka, ya kan, semangko. Ya. Nah bahkan saya waktu saya jadi bupati saya ambil kebijakan bahwa saya bilang sama kepala dinas PU saya yang sekarang apa namanya jadi kepala Bapeda Lampung itu, saya bilang tolong kita robah dulu yang aspal-aspal apa namanya dulu lapen ya, istilahnya aspal lapen. Dan sampai saat ini saya buat kebijakan 2008 sampai saat ini jalan yang kita lakukan beton ya, mungkin beton di Lampung ini pertama di Lampung Barat ya, saya bukan ini. Paling pertama Pak Heri Wardoyo di Lampung. Kalau yang sekarang-sekarang sudah hampir semua ya. Kalau nasional mungkin jalan-jalan apa namanya tol, yang tol itu udah beton. Tapi kalau untuk di Provinsi Lampung, saya mungkin Lampung Barat itu yang paling duluan merubah kebijakan menjadi jalan beton tadi. Sampai saat ini sudah 15 tahun jalan itu masih utuh dan bagus. Mungkin itu salah satu yang rakyat saya cinta dengan saya, Pak Heri Wardoyo ya. Saya mohon maaf. Dan ini mungkin bisa dilakukan oleh provinsi ini ya. Sebenarnya mereka sudah lakukan, tapi harusnya berhentikan saja kebijakan jalan yang lapen-lapen itu. Karena apa namanya itu kan tidak akan terlalu lama, kadang-kadang cuma 6 bulan, bahkan 3 bulan kadang-kadang sudah hancur-hancur lagi. Artinya untuk menuju emas saya perlu kritisi juga pembangunan ini, kita harus sampaikan semuanya, ya kan. Selanjutnya, ya Provinsi Lampung juga kita ini kan sebenarnya punya yang sangat luar biasa. Enggak usahlah kita mau tawarkan semua. Saya sepakat benar apa yang pernah disampaikan oleh Pak Yusuf Kala ya pada waktu dia jadi wapres. Bahwa kita itu yang kita tawarkan itu apa yang ada di tempat kita. Ya kan ada di tempat kita ini. Kalau dulu dia bilang kalau di Palembang pempek, ya Lampung ini mungkin kopi, kira-kira seperti itu. Udah itu wisata kita ini betul-betul luar biasa, ya kan. Kenapa tidak fokus Lampung ini mengelola itu aja, ya kan. Ini yang tugas kita sebenarnya tugas sangat berat. Bagaimana memasukkan wisata spot wisata Lampung ini menjadi apa namanya nasional itu Pak, sorry. Destinasi tujuan nasional prioritas nasional. Ya. Kan Lampung nggak masuk kan, Pak Dekannya nggak masuk. Hanya ya mungkin tadi itu apa namanya Pak D dan Opung mungkin Medan, Sumatera Utara kira-kira begitu. Padahal destinasi wisatanya Lampung sangat luar biasa. Ngapain kita harus ke Raja Empat atau ini? Itu loh Pak Jue ya. Jadi kita sebenarnya sangat luar biasa untuk wisata kita. Jadi dan Lampung ini posisinya kan di tengah dari Sumatera, dari apa namanya Pulau Jawa, Kalimantan termasuk yang paling dekat untuk dikunjungi. Itu saya kira ya yang harus menjadi prioritas kita. Saya kira para wisata ini, tapi sekali lagi infrastrukturnya ini yang lebih pokok. Termasuk saya di Komisi 1 kebetulan kan Kominfo itu menjadi mitra saya selalu mengawal sebenarnya daerah-daerah mana yang masih punya, yang masih blank spot ya masih di mana. Saya sudah sering sampaikan, tapi ya kita sama-sama tahu masih ada di Lampung ini yang besinya nyampe, tapi sampai sekarang belum tegak juga towernya. Ya makanya ya ada kasus BTS itu mungkin salah satunya di Lampung itu juga ada peninggalannya. Justru di daerah saya juga. Ya di Danau Ranau itu naik, Pak Ansori naik ke atas itu. Besinya nyampe sampai sekarang nggak ditegakkan. Gitu. Selanjutnya, selain program Lampung Ramah Perempuan dan Anak-anak, serta muda dan berjiwa program, tadi sudah disampaikan oleh Pak Heri Wardoyo, bahwa generasi muda ini memang mereka yang harus melanjutkan ini. Tapi kita jangan terlalu juga berharap juga, apalagi kalau di dalam pemilihan Pak Heri Wardoyo ya kan, karena ya memang mungkin mereka dukung partai ini, dukung ini. Tapi tadi pada waktu pemilihan, pada waktu ngambil keputusan justru mereka tidak ikut pemilihan, tidak ikut ngambil keputusan. Karena
bukan hanya malas saja, satu ya mereka karena begadang, ya kesiangan bangun, ya kan, kira-kira seperti itu, ya. Beda dengan ibu-ibu. Jadi bagaimana mereka mau membangun Indonesia emas ini, Lampung emas ini tadi, sementara suara satu kan katanya sangat menentukan kebijakan arah kita ini mau dibawa kemana pembangunan ini. Nah jadi saya kira ini masih PR kita semua bahwa anak-anak kita ya, generasi muda ini perlu diberikan apa namanya pendidikan, mungkin pendidikan akhlak ya, moral yang kita sama-sama tahu saat ini begitu rendahnya ya, termasuk salah satunya akibat daripada narkoba tadi. Saya setuju sekali kalau di dalam apa namanya kurikulum sekarang ini dimasukkan lagi apa namanya budi pekerti seperti dulu lagi ya. Tuh. Mungkin itulah ya pembukaan dari saya. Sekali lagi saya sampaikan ya bahwa ya saya ini mewakili masyarakat Lampung dari partai pemenang, dari partai pemenang legislatif, pemenang presiden. Ya yang jelas kita berharap bahwa pemilihan legislatif, pemilihan presiden dan pemilihan kepala daerah yang akan dilaksanakan serentak tahun 2004 itu nanti betul-betul akan dapat menghasilkan pemimpin-pemimpin yang punya kepedulian terhadap apa namanya daerahnya masing-masing. Saya bukan membanggakan ketua umum saya Pak Jue ya. Saya ini pernah dikumpulkan seluruhnya waktu itu. Seluruh kepala daerah, wakil kepala daerah oleh ketua umum saya ya pada waktu itu termasuk juga DPR RI. Beliau itu 2 jam mengarahkan kepada kami hanya marah ya bahwa saya ini mengeluarkan rekomendasi menyetujui kalian untuk menjadi gubernur, wakil gubernur, wali kota, wakil wali kota, bupati, wakil wali kota, DPR RI. Seperak pun saya tidak pernah meminta kepada kalian untuk mengeluarkan surat persetujuan atau rekomendasi tersebut. Yang saya minta adalah bagaimana kalian membangun daerah kalian masing-masing. Bukan sekalian menjadi raja, bukan menjadi orang kaya di daerah kalian. Tapi justru sekarang terjadinya seperti itu. Setelah saya keluarkan rekomendasi, ada yang menjadi raja, ada yang menjadi orang kaya, dan banyak sekali yang ketangkap oleh KPK. Setelah kalian jadi pun saya tidak pernah minta dan tidak pernah juga dikasih oleh kalian. Maka Ibu Mega itu dalam mengambil keputusan terhadap kadernya, yang baik yang duduk di eksekutif maupun di legislatif itu langsung dipecat. Ya, langsung dipecat. Itulah salah satu ya saya perlu banggakan Pak Nur Islam ya, karena saya ini ya saya bukan siapa-siapa tapi saya bisa seperti ini karena saya sekali lagi adalah termasuk kader yang pengikut yang setia gitu, tegak lurus saya semua umum saya kira-kira seperti itu ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.